kena perintah. Jadi yang sudah kena perintah itu seperti yang balik, yaitu maksudnya balik atau perempuan minimal umur 9 tahun yang sudah haid itu udah keperintah, jadi kewajiban, jadi harus tahu. Walau kan rokikon, gimana kalau seumpamanya abid? Kalau zaman dulu abid itu budak belian, ya, budak belian. Tapi kalau sekarang tidak ada ya. Umpama kalau sekarang mah istilahnya pegawai atau pembantu gitu ya, pembantu rumah tangga. Apa kalau bahasa singkatnya apa itu pembantu rumah tangga? ART, ya, asisten rumah tangga. Nah itu wajib tahu, ayat arifah, harus tahu seluruh rukun Islam itu ada berapa, rukun iman itu ada berapa, wajib itu, yajibu ala kulli syahsin, itu kita harus tahu. Nah, pertama kita akan membahas rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu membaca syahadat, antasyhadu yaitu yaitu tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Jadi ada kitab yang lain yang membahas syahadat itu yang lebih panjang. A'lamu wa ataqabu, mengetahui aku dan menekadkan aku di kolbi dengan hatiku, wa ubainu li ghairi, dan menjelaskan, menerangkan kepada salianku bahwa tidak ada yang hak disembah yaitu Allah. Kalau di sini diterangkan wa arkanu syahadat khamsatu. Jadi syahadat terbagi, rukun syahadat terbagi 5. Wa arkanu syahadati khamsatu. Yang pertama syahidun, yang kedua masyhudullah, yang ketiga masyhudun alaih, yang keempat masyhudun bih, yang kelima syibor. Jadi ada 5. Apa artinya syahid? Orang yang mengucapkan syahadat. Fasyahidu mauhidallahi ta'ala wa mu'minu birisalati, yaitu yang syahid, yang menyaksikan bahwa meyakinkan bahwa Allah itu Maha Tunggal, dan mukmin atau nerima, percaya kalau adanya risalati Rasul, utusan Allah. Risalah yaitu apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Itu artinya syahid. Jadi memahatunggalkan Allah Ta'ala dan percaya apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Yang kedua rukun syahadat yaitu masyhudullah. Apa arti masyhudullah? Wallahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa yang disaksikan yaitu yang meyakini dan menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhannya, dan Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW itu utusannya Allah. Yang ketiga wal masyhudu alaih, yang disaksikannya atas yang menyaksikan. Jadi artinya al-jahidu li wahdaniyatillahi ta'ala wa li risalati rasulih, yaitu jahid, angas, kereng kata bahasa. Jadi atas bahwa Allah itu Maha Tunggal, dan kereng, yakin bahwa risalah utusan Allah itu yang disampaikan utusan Allah itu yaitu benar, percaya. Yang keempatnya wal masyhuri bi isbatul wahdaniyati lahu ta'ala, menetapkan bahwa Maha Tunggalnya Allah Ta'ala, wa isbatu risalati rasulihi, dan menetapkan dalam hatinya bahwa risalah, ada risalah
yaitu Al-Quran dan hadis, yaitu dari Rasulullah. Nah, itu yang keempat, masyhur bih. Yang kelimanya sigat. Sigat itu apa? Ikrar, menetapkan dengan lisan, bilisani. Jadi menetapkan dengan lisan, wa huwa syartul li ajra'il ahkami duniyati, yaitu mengucapkan, meyakinkan dengan ucapan itu syarat untuk memperjalankannya hukum-hukum di dunia. Tapi gimana katanya kalau seumpamanya anak cucu kita yang emang turunannya Islam, orang tuanya Islam, nah, itu mah tidak diharuskan. Jadi wa illam yantaku tula umri. Jadi li auladihim muslimin, untuk anak-anak yang emang orang tuanya muslim itu bisa dikatakan tetap walaupun tidak mengucapkan syahadat fahum mukminun, itu bisa dikatakan tetap jadi orang mukmin, orang Islam, walaupun walam yantiku wa ilam yantiku, walaupun tidak mengucapkan, itu tetap dikatakan muslim atau mukmin walaupun dia tidak mengucapkan. Itu mengucapkan itu bagi orang yang baru masuk Islam, yuridu dukhula fil Islam, untuk orang yang mau masuk Islam, yang dikatakan sekarang mu'alaf. Watuqimus shalah, yang keduanya yaitu mengerjakan sholat. Jadi tadi pertama apa? Syahadat. Yang sekarang yang kedua sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Itu juga mana? Sholat apa? Sholat mafruḍah, sholat yang difardukan. Ada berapa? Wal khamsu. Yang pertama sholat Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus kita kerjakan biarkannya wasurutiha fi awqatiha. Kita harus tahu tata caranya mengerjakan sholat itu, harus tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, terus waktu-waktunya. Kita harus tahu, kalau tidak tahu sholatnya nanti kita tidak diterima, ditolak. Kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun natuqbalu. Siapa orang yang mengerjakan amal atau ibadah bi ghairi ilmin, tidak dengan ilmunya, mardudatun natuqbalu, maka amalnya tersebut atau ibadah tersebut natuqbalu, tidak diterima. Jadi kita harus, makanya tadi ada hadis mengatakan kita tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolab ilmu penting, difardukan fardunya fardu ain ke setiap muslim laki atau perempuan. Makanya kita jangan jauh-jauh kepada ulama, walaupun zaman sekarang tidak ada ulama, tapi yang dikajinya ini yaitu ilmu ulama. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, saya tizabani ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqa'i fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin. Bakal datang nanti zamanku nanti kepada umatku yafiruna, pada menjauhi, jauh pada ulama, bahkan pada ahli fikih. Maka nanti Allah akan memberi balai atau musibah dengan tiga balai. Yang pertama, awalnya yarful barakata min kasbihim. Jadi kalau kita jauh dari para ulama, kita akan dihilangkan bukan agama Allah. Nah, kita ini sekarang, yang insya Allah kita ini sekarang lagi menghidupkan agama Allah. Kalau tidak kayak gini kita nggak maju lah.
Mudah-mudahan adanya kita pengajian, mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan, maksud kita di apa? Maksud tujuan kita dihasilkan ya. Amin. Amin. Apa yang kita inginkan yaitu dikabul sama Allah, sebab kita tujuannya untuk ibadah. Kalau dalam hati kita tidak ditanamkan istilahnya tujuan untuk ibadah, itu rugi ya, hidup kita di dunia rugi. Tanamkan dalam hati kita bahwa dunia itu hanya sementara, kita niati di dunia niat ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Yang keduanya wasaniyatu yusallitullahi ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Allah memberi kekuasaan yaitu kepada raja yang zalim. Jadi Allah hakikatnya Allah kene Pak. Jadi dikersakeun. Jadi diberi kelonggaran, disilahkan sama Allah. Alaihim sultan zaliman. Jadi nanti kita dikuasai dengan raja atau kepemerintahan zaman sekarang mah raja yang zalim, pemerintah yang zalim, aparat yang zalim. Dari sebab kita jauh daripada ulama, ya firuna minal ulama. Jadi kita harus pintar-pintar mendidik anak cucu kita. Zaman kita aja udah kayak gini, apalagi nanti zaman anak cucu kita ya. Jangan sampai kita tergelincir hati kita, iman kita untuk generasi anak-anak cucu kita. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiganya parah ini. Yang ketiganya kita keluar atau meninggal bighairi iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluarnya atau meninggalnya kita tidak membawa iman alias su'ul khotimah. Tapi insyaallah kita selagi niat kita tolab ilmu untuk bekal ibadah kita, niatnya kita untuk menghidupkan agama Allah, insyaallah kita meninggalnya atau mautnya untuk husnul khotimah. Amin. Amin. Jadi yang memuatkan dunia ini ada 4. Qawamud dunya bi arba'ati asya'a. Kuatnya dunia itu dengan 4 perkara. Yang pertama ilmu ulama, dengan ilmu ulama. Yang kedua wa adlul umaro, adilnya para kepemerintahan. Yang ketiga wasakh al adnya, yang loman atau yang apa? Yang loman itu apa? Orang kaya yang loman, yang dermawan, orang suci, suka sedekah ya? Iya, suka sedekah. Sebab padahal kadang kurang yakin. Kata Allah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Terus ada lagi kata ulama, as-shadaqatu tajlibul ghina. Sedekah itu menarik kekayaan gitu. Kita bisa kaya. Sebab kita rajin sedekah, kita insya Allah cepat kaya gitu. Tajlibu itu menarik kekayaan. Tidak memberi rezeki. Menarik rezeki. Seperti rajin sedekah itu hanya pada waktu itu aja kelihatannya berkurang, padahal nantinya bertambah. Entah besok, entah kapan. Jadi kata Allah, manja bil hasanati falahu asaru amsaliyah. Yang memberi satu kebaikan diberi 10 kebaikan. 10 kebaikan. Iya. Jadi insya Allah mah la tukhliful mi'ad, tidak akan menyeleweng atau tidak akan ingkar janji.
Yang keempatnya wa du'aul fuqara, doanya orang-orang fakir. Jadi itu yang menguatkan dunia. Kenapa bisa dikatakan ilmu ulama itu yang menguatkan dunia? Falaula ilmu ulama'i la halakal jailun. Jadi kalau seumpama tidak ada ilmunya ulama, maka akan hancur orang-orang yang bodoh. Terus walaula adul umaro laqwan nas ba'dhum ba'dhon. Kalau cuma seumpamanya pemerintahan kita tidak adil, itu nantinya saling memangsa, saling memakan sebagian kepada yang sebagiannya. Laqwan nas ba'dhum ba'dhon. Jadi saling memangsa itu sebagian kepada sebagiannya kalau kita tidak adil pemerintahnya. Wala sahwaul agniya lahalakal fuqara. Kalau tidak dermawan orang-orang kaya, maka akan hancur orang fakir, ya kan? Orang fakir akan hancur. Yang keempatnya yang menguatkan dunia, walaula du'aul fuqara ila halakal agniya. Kalau seumpamanya tidak ada doa orang fakir, maka akan hancur orang-orang suci, orang-orang kaya. Jadi kalau seumpama secara logikanya, kalau kita kaya semua, tidak ada yang membawa atau berdagang, kuli atau gimana yang lainnya, ya tidak akan berjalan perekonomian ya. Roda kehidupan. Ada yang beli. Makanya kita harus yakin iman. Ada Islam, iman, ihsan. Islam itu tadi rukun Islam. Iman, kita harus iman kepada Allah, ada rukun iman. Kalau ihsan, kita harus membaguskan ibadah kita seolah-olah kita dilihat oleh Allah, membaguskan. Ada yang mengatakan ulama ihsan itu dengan ikhlas. Anta wa abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu menyembahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, bila mana kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah akan yang melihat fa innahu yaraka, maka Allah yang melihat. Jadi otomatis hati kita ingat terus kepada Allah. Kalau hati kita ingat terus kepada Allah, insya Allah kita nantinya menjadi orang yang bisa bersyukur. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, fadkuruni adkurkum, maka aku akan mengingatmu. Waskuruli, dan kamu syukur kepadaku. Wala takfurun, jangan kufur. Sampai mana tadi? Yang ketiganya yaitu waktu zakata, yaitu mengerjakan zakat. Kalau seumpamanya kita menjadi orang-orang sukses, orang-orang mampu, jangan sampai kita melupakan zakat. Sebab ada ayat Al-Quran yang selalu berdampingan. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hei orang yang beriman, taatlah kamu kepadaku dan kepada Rasul. Yang keduanya ya ayyuhallazina amanu aqimus sholata wa atuz zakata. Hei orang-orang beriman, maka hendaklah kamu mengerjakan sholat dan zakat. Itu selalu berdampingan tuh, banyak dalam Al-Quran. Yang ketiganya uskuri walidaika. Syukurlah kamu kepadaku dan kepada orang bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Jadi pasti itu selalu berdampingan ayat itu. Jadi kita jangan sampai, ya insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses, orang yang mampu. Tapi jangan sampai melanggar aturan Allah. Dan ada yang bukan hak kita,
yang harus dikeluarkan, yaitu kita harus mengerjakan zakat kalau seumpama harta kita sudah sampai 1 nisab. Kalau yang belum sampai itu sunnah, maksudnya zakat sunnah. Watasumu Ramadan, yang keempatnya yaitu mengerjakan puasa Ramadan. Insya Allah kita sebulan lagi, itu ya sebulan apa 2 bulan? 2 bulan ya. 2 bulan lagi. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, bisa melaksanakan puasa Ramadan. Amin. Tuhijul baita in istata'ta ilaihi sabila, yang kelimanya itu mengerjakan haji in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu bisa atau kawasa mengerjakan, dan sabilan, dan di jalannya itu selamat. Jadi kalau kita sudah mampu, harta sudah mencukupi untuk bekal pulang pergi gitu kan, di jalannya aman, usahakan jangan sampai kita tidak mengerjakan haji. Sebab taulah yang dikatakan Nabi, man apa itu lupa. Jadi siapa yang sudah kuat atau sudah mampu mengerjakan haji, wal mauti yang tapi tidak lagi hijrah, dia tidak mengerjakan haji, wal mauti Yahudian wa Nasranian, maka orang tersebut nanti matinya menjadi kafir Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah. Jadi kita kalau seumpamanya sudah mampu, cepat kerjakanlah haji, menunaikan ibadah haji. Takut kita menjadi kafir Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah ya. Warkanul iman, yang mungkin segitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata atau pembacaan yang salah, saya mohon dibenarkan, dan penyampaian kurang pas, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Hada wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.